Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta maunahnya sehingga kita bisa mengerjakan tugas demi tugas dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjangkan, kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberi kita cahaya yang terang benderang dengan hadirnya agama Islam. Baiklah, saya berdiri di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPD, dan saya atas nama Nurdiana Khalidah dengan NIM 22096012062. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menarik kesimpulan atau sedikit menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Di mana manajemen sendiri adalah suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Dan juga bisa sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklarifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Nah, kemudian secara sederhana, manajemen pendidikan adalah suatu lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Namun, untuk mendapatkan pengertian yang lebih komprehensif, diperlukan pemahaman tentang pengertian proses dan substansi pendidikan. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta bisa langsung mencapai tujuan, akan tetapi butuh proses pengertian dan substansi yang seperti yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah. Kemudian untuk tujuan manajemen pendidikan ada 4 yang perlu diperhatikan di dalamnya. Di antaranya adalah produktivitas, kemudian yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga efektivitas, dan yang terakhir adalah efisiensi. Nah, di sini ada pendekatan manajemen yang harus diperhatikan juga selain tujuan yang telah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah pendekatan empirikal atau kasus. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior. Kemudian yang ketiga perilaku kelompok. Keempat, sistem-sistem sosial kooperatif. Yang kelima, sistem-sistem sosioteknikal. Dan keenam, teori keputusan atau decision theory. Dan selanjutnya teori keputusan atau decision theory. Kemudian matematika, kemudian ada juga kontingensi, kemudian peranan-peranan manajerial, dan yang terakhir adalah operasional. Itu. Kemudian prinsip manajemen masuk pada 3 ranah. Di antaranya adalah prinsip manajemen berdasarkan sasaran, kemudian yang kedua adalah prinsip manajemen berdasarkan orang, dan yang ketiga adalah prinsip manajemen berdasarkan informasi. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan.
Dalam dunia pendidikan, fungsi kepengawasan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial pada level sekolah. Kemudian di sini pengawas lebih berperan sebagai quality asuransi dengan tugas supervisi sebagai upaya pembinaan terhadap staf untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena ketika tidak ada supervisi atau pengawas, maka akan terjadi kurang teliti dalam mengajar. Intinya kita agak enteng dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian daripada itu supervisi sangatlah berguna sekali untuk kemajuan manajemen pendidikan di sini. Dan kemudian ada juga beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Titik proses manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah merencanakan organisasi, memimpin dan mengendalikan, seperti itu. Dan di sini yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah perkembangan pemikiran. Nah, perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktek yang dilaksanakan konsep teori adalah ada 5 di antaranya adalah yang pertama teori manajemen ilmiah, scientific management theory. Kemudian yang kedua, manajemen organisasi klasik dan classical organization theory. Kemudian aliran perilaku, behavioral science. Kemudian yang keempat adalah pendekatan sistem atau system approach. Kemudian yang terakhir, pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Nah, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.